Nah, berarti jawabannya yang mana nih? Yang A jelas salah ya, karena X-nya dikali sama 15. Yang B juga salah, yang E juga salah. Berarti A salah, B salah, E salah. Berarti tinggal C sama D nih. Nah, yang dikali dengan X itu yang 5.200. Sedangkan yang C ini yang dikali X adalah yang 99.000. Ini salah nih. Berarti jawaban yang tepat adalah yang Halo teman-teman, mari kita bahas soal penalaran matematika. Oke, kali ini kita ada soal nomor 1 ya. Produsen kerudung di daerah Bandung menjual satu kerudung dengan harga 15.000. Oke, mungkin di sini bisa kita tandain dulu ya. Ini 15.000. Kemudian katanya sebanyak 99.000 kerudung itu terjual dalam 1 bulan. Oke, kemudian katanya, setelah dianalisis, penjual kerudung tersebut menyadari bahwa setiap penurunan harga sebesar 500 ini, mereka dapat menjual kerudung 5.200 lebih banyak dalam 1 bulan. Oke, kita punya nih info-info dari soal. Yang nomor 1, jika X menyatakan berapa kali penurunan, oke, jadi X ini itu menyatakan kali penurunan ya. Model matematika pendapatan produsen dalam X adalah titik-titik. Oke, gimana nih teman-teman ngebahasnya? Nah, jadi ingat lagi ya, rumus pendapatan, apa nih pendapatan? Jadi sebenarnya pendapatan itu kan harga jual dikali kuantitas terjual ya. Jadi pendapatan kok gitu ya, kan nggak apa-apa deh. Jadi pendapatan itu sama dengan harga jual dikali dengan kuantitas terjual ya. Oke, jadi sekarang kita tahu nih, katanya kalau satu kerudung 15.000. Oke, berarti kita coba cari pendapatan normal dulu nih. Misalkan PN ya. P ini untuk pendapatan, ini normal. Berarti P normal, ini kita tahu ya, harga jualnya kan 15.000. 15.000. Kemudian kuantitas terjualnya adalah 99.000 kerudung. Oke, 99.000 kerudung. Nah, ini adalah pendapatan normal ya, atau PN. Nah, gimana kalau si produsen ini ingin melakukan X kali penurunan harga kayak gitu? Nah, berarti misalkan kita kasih PX. Nah, berarti kan tadi harganya 15.000. Nah, kalau penurunan harga berarti artinya dikurang ya. Nah, dikurang sebesar berapa nih? Sebesar 500. Nah, karena dia menyatakan kali penurunan, berarti 500 ini dikali X ya. Dikali X.
Jadi artinya kalau misalnya kita ingin mencari pendapatan satu kali penurunan, berarti untuk harga jual ya udah 15.000 dikurang 500 kali 1 gitu. Kalau misalnya X2 berarti ini kali 2 kayak gitu. Oke, ini kita hapus dulu, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya kuantitas terjualnya gimana? Kuantitas terjual tadi kan kuantitasnya 99.000 ya. Nah, karena dilakukan penurunan, maka menjual kerudungnya itu menjadi lebih banyak, sebesar 5.200. Artinya ditambah ya kuantitasnya. Karena harganya turun, penjualannya tambah naik. Berarti ini ditambah ya. Ditambah 5.200. Nah, ini juga sama ya, dikali dengan X. Jadi sebanyak satu kali penurunan gitu ya, maksudnya dikurang 500, berarti bertambah 5.200 juga penjualannya. Jadi kalau misalkan penurunannya sebanyak 2 kali, berarti kan ini harganya 500, berarti dikurang 1.000 ya. Berarti berkurang 1.000, sedangkan penjualannya bertambah 2 kali lipatnya juga dari 5.200, yaitu 10.400 kayak gitu. Nah, berarti jawabannya yang mana nih? Yang A jelas salah ya, karena X-nya dikali sama 15. Yang B juga salah, yang E juga salah. Berarti A salah, B salah, E salah. Berarti tinggal C sama D nih. Nah, yang dikali dengan X itu yang 5.200. Sedangkan yang C ini yang dikali X adalah yang 99.000. Ini salah nih. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Halo teman-teman, mari kita bahas soal penalaran matematika. Produsen kerudung di daerah Bandung menjual satu kerudung dengan harga 15.000. Sebanyak 99.000 kerudung terjual dalam 1 bulan. Setelah dianalisis, penjual kerudung tersebut menyadari bahwa setiap penurunan harga sebesar 500, mereka dapat menjual kerudung 5.200 lebih banyak dalam 1 bulan. Oke, jadi jika harga kerudung diturunkan dari 15.000 ke 14.000, maka produsen mengalami pendekatan sebesar titik-titik. Oke, di sini mungkin ingat kembali ya sama soal sebelumnya yang nomor 1. Dan di sini yang kita ketahui adalah katanya harganya itu mau diturunkan dari 15.000 sampai ke 14.000. Nah, artinya dia diturunkan sebanyak berapa kali nih? Nah, kan penurunan harga itu kan 500 ya. Berarti dilakukan sebesar 2 kali. Kan 1.000 ya. 15.000 dikurang 14.000 kan 1.000. Atau 1.000 dibagi 2 nih sama 500. Sama 500 tuh hasilnya 2, sorry. Oke, berarti kita tahu ya. Kalau ini itu merupakan penurunan 2 kali. Oke, berarti sekarang kita cari P normalnya dulu nih, atau P1 deh ya. P1 P itu penjualan ya. Nah, kita tahu bahwa penjualan itu adalah harga dikali dengan quantity penjualan. Oke, kita tahu ini rumus dasarnya ya. Untuk mengetahui harga penjualan, berarti kita tahu harga pertama itu kan 15.000 ya. Dikali dengan sebanyak
99.000 penjualan kerudung. Berarti ini hasilnya berapa nih? Berarti ini hasilnya besar sekali ya. Berapa ya ini ya? 1 miliar ya? 485 juta. Oke, kita tahu P1-nya nih. Nah, sekarang kita cari hasil untuk yang diturunkan jadi 14.000. Berarti P2 ya. Nah, di sini yang tadi saya mention kalau ingat lagi ke soal sebelumnya. Nah, jadi artinya kita langsung ya, berarti 15.000 itu dikurang dengan 500 kali 2 ya. Kan sama aja ya sebenarnya ya. Ini itu adalah 1.000. Jadi harganya kan jadi 14.000 ya. Ini kita ulang dari awal, dari apa, biar tahu dari mana gitu. Oke, kita punya harga jualnya. Kemudian kuantitasnya berarti kita punya 99.000 ditambah dengan 5.200 dikali 2. Oke, berarti harga jualnya benar ya, 14.000. Nah, sedangkan banyaknya kuantitinya itu bertambah, asalnya 99.000 itu bertambah 10.400 nih. Jadi sebesar 109.400 penjualan kerudung nih tiap bulan. Berapa nih hasilnya? Hasilnya adalah 14.000 kali 109.400 adalah 1.531.600.000. Oke. Nah, kita tahu harga awal, kemudian kita tahu harga setelah diturunkan. Maka untuk mencari persen peningkatan pendapatan ya. Pendapatan. Nah, berarti rumusnya adalah P2 dikurang dengan P1 dibagi P1 kali 100% ya. Berarti kita punya P2-nya adalah 531.600.000. Gede banget. Dikurang berapa tadi? 1485, nolnya 6. Oke. Ini juga sama, 1485, nolnya 6 dikali 100%. Ini hasilnya kira-kira 3,14% ya. Jadi ketika harganya diturunkan, produsen mengalami peningkatan sebesar 3,14%. Nah, kita lihat jawabannya. Yang A jelas salah ya. Kan 3,14 itu di bawah 5% ya, sedangkan ini lebih, berarti ini salah. Yang B katanya sama dengan 5%, berarti ini salah. Yang C kurang dari 5%, berarti ini benar ya. Kita lihat yang D sama dengan 10% salah, sama dengan 7% juga salah. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C.